wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Sukma Pratiwi, NIM 4512414, mahasiswa Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Kali ini, saya akan memaparkan hasil presentasi dari laporan saya, yaitu keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Berikut akan saya tampilkan hasil presentasi laporan saya. Selamat menonton semuanya. Tujuan dari keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium ini adalah pertama, agar terjadinya kesehatan dan keamanan serta kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium. Yang kedua, mencegah untuk terjadinya resiko akibat kegiatan di laboratorium. Dan yang ketiga, mengetahui prosedur-prosedur keselamatan serta keamanan kerja di laboratorium. Nah, pentingnya keselamatan kerja, keamanan kerja laboratorium ini sangat menjadi perhatian khusus dikarenakan pentingnya keamanan para praktikan yang sedang berada di laboratorium. Jika semakin mencukupi fasilitasnya dan menjadi perhatian khusus, maka sangat sedikit juga untuk terjadinya kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan terjadi ini merupakan kelalaian atau ketidaksengajaan pada saat bekerja. Maka dari itu, itulah pentingnya untuk meningkatkan kewaspadaan serta kehati-hatian saat sedang bekerja di laboratorium. Karena dengan adanya kecelakaan dapat merugikan para pekerja baik berupa luka fisik ataupun korban jiwa. Nah, untuk itu, praktikan ini wajib memahami instrumen dan bahaya saat bekerja di laboratorium dan mengikuti petunjuk ataupun aturan yang seharusnya ditaati serta berhati-hati dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Lalu ada beberapa hal yang berikut mungkin yang dapat diperhatikan untuk mengurangi potensi dari timbulnya bahaya dalam praktikum. Yang pertama, menggunakan bahan kimia sesedikit mungkin. Lalu yang kedua, hindari bahan kimia berbahaya atau toksik. Lalu yang ketiga, berada di lokasi yang jauh dari peralatan yang sedang beroperasi. Lalu yang keempat, mengenali potensi bahaya kecelakaan dari sumbernya dengan secara langsung. Yang kelima, kebersihan ruangan harus selalu dijaga dengan baik. Dan yang keenam, menggunakan selalu peralatan kerja laboratorium. Tak hanya itu juga, sirkulasi udara dalam laboratorium ini juga perlu karena agar praktikum ini dapat berjalan secara lancar. Lalu selalu diperiksa kondisi serta tubuh kepada dokter yang menangani khusus dalam pelaksanaan praktikum tersebut. Lalu yang terakhir ada selalu mengkampanyekan program kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum melakukan praktikum. Lalu di sini ada beberapa alat dan bahan yang berada di laboratorium. Pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan. Lalu yang kedua ada gelas beker. Gelas beker ini berfungsi untuk menampung dan mencampurkan bahan kimia. Lalu yang ketiga ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi mengambil larutan dalam volume sedikit. Lalu yang keempat ada gelas ukur, fungsi untuk mengukur volume larutan. Lalu yang kelima ada tabung ukur. Tabung ukur ini fungsi untuk membuat larutan dan dalam konsentrasi tertentu. Lalu yang keenam ada pengaduk. Pengaduk ini fungsinya untuk mengaduk saat melarutkan zat padat. Lalu ada rak tabung. Rak tabung ini berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Lalu ada pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini berfungsi untuk alat pembakar bahan-bahan kimia. Lalu ada corong kaca yang berfungsi untuk menampung larutan saat dipindahkan ke dalam wadah lain. Lalu ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung serta mencampur bahan. Lalu yang ada penjepit tabung, fungsi untuk memegang tabung reaksi ketika sedang dipanaskan agar tidak terkena tangan langsung. Lalu yang terakhir ada mortar dan alu, ini berfungsi untuk menggurus dan menghaluskan bahan kimia padat. Lalu di sini ada beberapa bahan yang berada di laboratorium. Yang pertama ada asam asetat. Asam asetat ini bahayanya ini korosif terhadap kulit dan iritasi mata dan ada alat nafas juga. Lalu yang kedua ada aseton. Bahaya dari aseton ini adalah mudah terbakar dan sifat racunnya lumayan cukup kecil. Yang ketiga ada benzena. Bahaya dari benzena ini terhadap pada jaringan tulang, liver, ginjal, lalu terdapat struktur dalam kulit dan mudah terbakar dan karsinogen juga. Lalu yang keempat
Ada karbon tetraklorida, bahayanya terhadap liver, ginjal, iritasi kulit, saluran pernafasan yang jika berlebihan dapat menyebabkan kematian jika dalam kadar tinggi. Lalu ada karsinogen, bahaya karsinogen juga. Lalu yang kelima ada kloroform. Kloroform ini sama seperti karbon tetraklorida, bahayanya payung kenapa ada 1,2 dimetil-etana atau etilen glikol dimetil ether atau monoglin. Bahayanya mudah terbakar tapi juga kurang beracun. Lalu yang ketujuh ada dioksin. Dioksin ini bahayanya karsinogen. Lalu ada racun terhadap liver, ginjal, kulit, paru, selaput lendir, sistem saraf sentral, mudah terbakar, mudah membentuk peroksida yang eksplosif jika terkena sinar atau udara. Lalu ke-8 ada etanol. Etanol ini bahayanya mudah terbakar dan bila ada api terbuka ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran. Lalu yang ke-9 ada diethyl ether. Bahayanya paling mudah terbakar di antara solvent dan dapat mengalami ledakan, lalu lebih berat dari udara dan penyebabnya ini dapat menyebabkan ngantuk atau pusing. Lalu yang ke-10 ada heksana. Heksana ini bahayanya iritasi pada saluran nafas, iritasi kulit, mabuk, depresi, dan sistem saraf sentral. Lalu itu ada mudah terbakar juga. Lalu yang ke-11 ada reguloin. Bahaya ini sama seperti heksana. Lalu yang ke-12 ada metanol. Nah, umumnya ini sama seperti etanol, mudah terbakar, tapi jika terlalu banyak juga dapat menimbulkan bahaya sampai mematikan. Lalu yang ke-13 ada metilen klorida. Bahaya dari metilen klorida ini adalah tidak mudah terbakar, tapi ya karsinogen juga, kurang beracun dibanding sel 3 dan sel 4, tetapi dapat merusak liver. Lalu ada pentana. Bahaya dari pentana ini bahayanya sama seperti heksana. Jadi yaitu iritasi pada saluran pernafasan, iritasi kulit, memabukkan, dan depresi pada sistem saraf sentral yang mulai terbakar. Petroleum ether juga sama bahaya seperti heksana. Lalu ada piridin. Bahayanya depresi pada sistem saraf sentral, iritasi kulit, saluran nafas, merusak liver, ginjal, dan sterilitas temorer dan dapat terbakar. Lalu ke-17 ada tetrahidrofuran. Bahayanya ini terhadap iritasi kulit, saluran pernafasan, dan mata, dan juga mudah membentuk peroksida yang mudah meledak jika dicampur dengan udara. Lalu ke-18 ada toluen. Bahayanya ini adalah sifatnya racun seperti benzena dan dapat merusak sistem saraf sentral dan sifatnya tidak bersifat karsinogen. Lalu ada beberapa langkah kerja untuk sebelum melakukan kegiatan di laboratorium. Yang pertama, selalu gunakan peralatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, maksudnya ini sama seperti kacamata ataupun pengaman untuk melindungi mata, jas lab, dan untuk melindungi pakaian. Lalu ada sepatu tertutup untuk melindungi kaki agar kaki terhindar dari bahan-bahan kimia. Lalu yang kedua ada dilarang menggunakan perhiasan dapat rusak karena bahan kimia. Lalu yang ketiga, dilarang menggunakan sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Nah, karena jika kita menggunakan sepatu terbuka, bila bahan kimia ini jatuh dan bahan kimia berbahaya bisa membakar kulit, ini akan merugikan para praktikan. Lalu bila berhak tinggi, bila lantai licin, maka para praktikan ini akan jatuh. Lalu yang keempat, wanita yang berambut panjang harus diikat dikarenakan agar pada saat melakukan praktikum ini, para praktikan ini konsen terhadap praktikumnya dan tidak terganggu oleh rambut. Lalu yang kelima, membiasakan mencuci tangan dengan sabunan air bersih, terutama setelah melakukan praktikum, karena agar ketika kita setelah praktikum ini ingin makan, tangan kita sudah steril dengan sabun. Lalu yang keenam, bila kulit terkena bahan kimia jangan digaruk karena ini akan mengakibatkan luka ini semakin tersebar. Lalu yang ketujuh, bila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan bahan kimia segera dilaporkan ke asisten lab atau kepada laboran. Nah, ada hasil pembahasan. Beberapa kecelakaan terjadi di laboratorium ini berkisar di skala kecil, skala menengah, sehingga skala besar. Di antaranya ini pertama, terpeleset. Nah, terpeleset ini terjadi dikarenakan lantai licin dan sepatu berhak atau bertali longgar juga. Akibatnya ini terjadi memar dan terjadi lecet juga di bagian kaki, di bagian badan. Penanganan penjelasannya ini segera detail jika lantai itu basah atau licin, lalu memakai sepatu karet dan berjalan atau tidak pun lari di laboratorium. Yang kedua, jika terkena larutan asam, akibatnya kulit ini bisa lecet atau terkelupas. Penanganan dari
terkena larutan asam ini segera dielap dengan kasa atau kapas halus, lalu dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Selanjutnya dicuci dengan 1% Na2CO3, kemudian dicuci lagi dengan air mengalir dan mengeringkan serta mengolesi dengan salep Levertran. Lalu yang ketiga, jika terkena logam natrium atau kalium diakibatkan juga sama, kulit bisa lecet atau keterupas. Nah, penanganannya ini logam yang menempel harus segera diambil, lalu kemudian kulit dicuci dengan air mengalir kira-kira 15-20 menit. Selanjutnya dinetralkan dengan larutan 1% asam asetat, lalu dikeringkan dan diolesi dengan salep Levertran, atau luka ini juga ditutup dengan kapas steril atau kapas yang telah dibasahi asam sitrat. Lalu jika ada luka bakar akibat benda panas, akibatnya ini kulit bisa terbakar, lecet, ataupun terkelupas. Nah, penanganan ini bisa diolesi dengan salep minyak ikan atau Levertran dan mencelupkan ke dalam air es secepat-cepatnya, ataupun dikompres rasa nyerinya agar bisa berkurang rasa perihnya. Lalu yang kelima, dalam skala besar ini ada kebakaran. Kebakaran ini bisa saja terjadi di laboratorium dikarenakan di dalamnya ini banyak tersimpan bahan kimia yang mulai terbakar. Nah, penanganannya ini adalah para praktikum jangan panik lalu ambil tabung gas CO2 apabila api ini masih bisa mungkin dipadamkan, lalu beritahu teman dan hindari menggunakan lift, lalu hindari menghirup asap secara langsung, tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat, tetapi jangan dikunci. Lalu pada gedung tinggi ini digunakan tangga darurat, lalu segera menghubungi pemadam kebakaran. Lalu yang keenam ada gempa bumi. Gempa bumi ini penanganannya jangan panik juga. Nah, sebaiknya berlindung di bagian yang kuat seperti bawah meja, kolong kasur, lemari, dan jauhi bangunan yang tinggi. Lalu penanganannya jauh dari tempat penyimpanan zat kimia, dari kaca juga, dan perhatikan bahaya lain seperti kebakaran akibat kebocoran gas, dan awas juga tersengat listrik, dan jangan menggunakan lift. Lalu jangan lupa menghubungi pemadam kebakaran dan polisi. Lalu ada juga alat pelindung diri serta alat keamanan yang ada di laboratorium. Pertama ada alat pemadam api ringan. Nah, atau APAR. APAR ini merupakan pertolongan pertama dalam menangani bahaya kebakaran. Biasanya setiap kebakaran muncul seperti di pom bensin gitu, langsung disemprotkan sumber kebakarannya dengan alat pemadam api ringan, bentuknya seperti tabung. Lalu ada safety shower. Nah, safety shower ini merupakan pengamanan siraman yang merupakan perangkat keselamatan kerja di laboratorium yang berfungsi untuk keselamatan, dan ini selalu terpasang pada dinding dan bersifat permanen seharusnya. Lalu yang ketiga ada pencuci mata atau EWOS. Nah, pencuci mata ini digunakan untuk mencuci mata atau muka jika terkena bahan-bahan kimia. Lalu yang keempat ada almari asam. Almari asam ini digunakan ketika pengguna laboratorium ingin menambahkan zat-zat yang bersifat asam dan kuat dan mudah menguap seperti asam sulfat. Nah, jadi biar asam ini tidak tercampur dengan para praktikum di laboratorium sekitar, digunakanlah almari asam. Jadi biar dia ini ada di ruangannya khusus. Lalu ada sepatu pengaman. Nah, sepatu pengaman ini fungsinya untuk melindungi bahan kimia, dan ini juga harus berbagian tutup di bagian alas telapak kaki. Setelah itu juga agar kaki ini tidak terkena bahan kimia. Lalu yang keenam ada kacamata pengaman. Nah, kacamata pengaman ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia pada saat bekerja di laboratorium kimia. Lalu yang ketujuh ada sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, baik bahan kimia cair maupun bahan kimia padat. Jadi biar bahan kimia itu tidak langsung terkena tangan. Lalu yang terakhir ada gas lab yang digunakan untuk melindungi dari bahan kimia cair atau gas padat yang menimbulkan luka. Nah, ini adalah potret alat pelindung diri. Yang pertama ini ada APAR atau alat pemadam api ringan. Lalu yang kedua ini ada safety shower, tadi yang berfungsi pengaman siraman bila terkena bahan kimia.
lalu ada pencuci mata atau airwash bila mata terkena bahan kimia, lalu ada almari asam. Nah, yang ini tuh berfungsinya tadi untuk menambahkan zat-zat yang bersifat asam kuat, jadi biar tidak sudah ada di ruangan khusus. Lalu ada sepatu, ada kacamata berlindung, dan ada sarung tangan, ini sarung tangan gloves, dan ada jas lab. Nah, selain itu juga ada beberapa bahan kimia jenis ketiga yang dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan pada laboratorium. Yang pertama ada bahan toksik mudah meledak, mengoksidasi, dan sangat mudah sekali menyala, ada mudah menyala, amat sangat beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya, lalu kasigonik dan tetragonik dan mutagenik. Nah, jadi laboratorium ini kan merupakan tempat di mana mahasiswa atau peneliti maupun dosen melakukan uji percobaan. Nah, percobaan ini dilakukan tentunya tuh menggunakan beberapa bahan kimia berbahaya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan digunakan dan dilakukan dan diuji secara hati-hati. Terus juga kecelakaan dalam laboratorium ini dapat terjadi dikarenakan kelalaian ataupun kecerobohan para pekerja yang menyebabkan cedera maupun luka bagi orang yang ada di laboratorium. Nah, pekerja ini juga harus sesuai dengan prosedur untuk mematuhi waspada terhadap kecelakaan yang dapat merugikan resiko kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, perlunya dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya K3 di laboratorium. Nah, kesimpulan dari laporan ini adalah pertama, kesehatan serta keamanan kerja laboratorium ini mempunyai tujuan agar petugas ini dan peneliti ini agar menggunakan laboratorium selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Lalu adanya ketersediaan alat keselamatan kerja ini termasuk kotak P3K dan pemadam kebakaran serta jalur evakuasi yang baik. Ini tuh diantisipasikan biar terjadi kecelakaan laboratorium dengan skala besar. Jadi sudah ada gitu. Lalu yang ketiga, para peneliti ini wajib mengenalkan bahaya yang terjadi serta penanganannya, dan perlu juga memahami SOP di laboratorium dan fasilitas laboratorium dan peralatan keselamatan beserta keamanan kerja. Sarannya adalah saran diberikan ini kepada pelatihan agar lebih menguasai percobaan serta alat bahaya yang akan dipakai serta bahaya dari bahan tersebut, dan untuk menggunakan alat keselamatan selama di laboratorium. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.